Hai, saya Yuliana. Saya seorang akademisi dan juga praktisi hukum. Saya seorang dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Bali, dan saya juga seorang lawyer dari Mahabali Law Firm. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit komentar mengenai apa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dalam dunia hukum, khususnya dalam sistem peradilan hukum pidana. Sebagaimana yang kita ketahui yang selama ini terjadi dalam sistem hukum pidana kita, di mana dalam proses peradilan hukum pidana itu ada 4 pilar penegakan hukum yang berjalan berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing. Di mana ada pihak kepolisian yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, ada jaksa yang memiliki kewenangan dalam hal penuntutan, dan juga ada advokat yang memiliki kewenangan dalam hal pembelaan. Dan yang terakhir ada hakim yang memiliki kewenangan untuk memberikan atau menjatuhkan putusan terhadap suatu peristiwa pidana. Nah, yang menarik di sini adalah terkait adanya wacana yang berkembang di mana akan diterapkannya asas dominus litis. Dalam penerapan asas ini tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan dalam sistem peradilan hukum pidana kita, di mana dengan diterapkan asas ini muncul ketakutan akan adanya over kewenangan pada salah satu penegak hukum, yaitu pada jaksa. Kenapa? Karena apabila asas ini diterapkan, kewenangan penyelidikan itu akan diberikan kepada jaksa. Sederhananya adalah apabila itu terjadi, polisi berfungsi sebagai apa? Atau di mana peran fungsi polisi dalam proses sistem peradilan pidana nantinya? Apakah polisi hanya berperan sebagai penangkap atau eksekutor yang akan menindak suatu tindak kejahatan tanpa memiliki hak dan kewenangan untuk menyelidiki, untuk mencari kebenaran dari suatu tindak pidana? Nah, itu akan menjadi argumentasi liar di dalam masyarakat dan termasuk mengakibatkan kekeosan di dalam sistem pidana kita sendiri. Mungkin ini ke depannya perlu mendapat pengkajian yang lebih mendalam ya, dengan mendapatkan argumentasi, dengan mendapatkan pendapat-pendapat dari para ahli terkait dengan kewenangan yang akan berpindah itu. Jadi saya berharap ke depannya sebagai praktisi dan akademisi hukum kita sama-sama menelisik lebih dalam lagi efektivitas dari penerapan asas tersebut. Jangan sampai kewenangan yang berlebih justru nanti menimbulkan dampak yang tidak lain, yang terdampak pertama adalah masyarakat sendiri. Karena fungsi hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan yang nanti kemungkinan besar akan bergeser fungsinya karena ada kewenangan yang seolah-olah tidak terbatas diberikan kepada salah satu pilar penegakan hukum, yaitu kepada jaksa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau argumentasi hukum yang dapat membantu dan memberikan kontribusi yang tepat kepada segmen yang memang memerlukan, dan kita bersama-sama tetap bisa menjaga marwah hukum itu sendiri, bagaimana agar hukum tetap tegak dan masyarakat tetap percaya kepada sistem hukum yang sudah berjalan. Terima kasih, selamat siang.